Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku buat para jemaah uripi Allah dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri, dan terkhususnya bagi jemaah uripi Allah yang ada di Aceh, Banda Aceh. Ini saya lagi di dalam masjid Banda Aceh. Selamat bertemu, selamat bersilaturahim. Semoga kita semua senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kajian kali ini kita akan mengkaji sebenarnya siapakah diri kita ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Selama ini seolah-olah kitalah yang menjaga agama, seolah-olah selama ini kitalah yang menjaga bertuhan, seolah-olah kitalah selama ini yang menjaga Allah lewat solat-solat kita, seolah-olah selama ini kitalah yang menjaga Allah lewat ibadah-ibadah kita, seolah-olah kitalah selama ini yang menjaga Allah dari berbuat baik, kebajikan, seolah-olah selama ini kita yang menjaga Allah, seolah-olah selama ini kita yang merasa bermakrifat kepada Allah, seolah-olah selama ini kita yang merasa bersyariat kepada Allah, seolah-olah selama ini kitalah yang merasa bertarekoh kepada Allah, dan seolah-olah kita selama ini yang merasa berhakikat kepada Allah. Namun ending dari segala endingnya, maka bagaimana mungkin kita bisa menjaga Allah dengan agama, dengan sholat? Bagaimana mungkin kita bisa menjaga Allah dengan ibadah-ibadah yang kita jaga selama ini? Bagaimana mungkin kita bisa menjaga waktunya Allah 5 waktu? Bagaimana mungkin kita menjaga perintah-perintah Allah? Bagaimana mungkin makhluk menjaga Sang Khalik? Bagaimana mungkin hamba menjaga Tuhannya? Bagaimana mungkin ciptaan menjaga yang diciptakannya? Alhamdulillahirabbil alamin. Semua ini adalah salah kaprah kita sendiri. Kenapa ini semua terjadi? Karena rukun imannya saja kita belum mengeterapkan. Iman yang bagaimana? Iman itu adalah menyaksikan, iman itu adalah membuktikan. Bila di dalam rukun iman saja belum pernah menyaksikan, bila di dalam rukun iman saja kita belum pernah membuktikan adanya Allah, belum membuktikan malaikat-malaikat Allah, belum membuktikan
kitab-kitab Allah, belum membuktikan Rasul-Rasul Allah, belum membuktikan hari kiamat, dan belum membuktikan qada dan qadar, bagaimana mungkin kita dikatakan umat Islam? Bagaimana mungkin kita dinyatakan sudah masuk di dalam innad dina indallahil Islam, masuk ke dalam agama yang selamat, sedang iman saja tak ada. Iman saja belum pernah kita imani Allah, iman saja belum pernah kita imani malaikat, iman saja belum pernah kita imani kitab-kitabnya Allah, iman saja belum pernah kita imani para rasul-rasulnya Allah, iman saja belum pernah kita imani jumpa kepada hari kiamat, iman saja belum kita imani kita jumpa kepada qada dan qadarnya Allah. Bagaimana mungkin kita dikatakan sudah berislam? Bagaimana mungkin kita dikatakan sudah selamat, sementara di dalam hati kita tak ada iman sedikit pun selama ini? Logika, contoh, iman yang pertama adalah iman kepada Allah. Bagaimana mungkin kita dikatakan iman kepada Allah, sementara kita selama ini tak pernah jumpa dengan Allah? Kita menyatakan beriman, seharusnya kita sudah jumpa dengan Allah, yakni Tuhan seluruh alam semesta, Tuhannya seluruh manusia. Jadi siapakah Allah itu? Bila kita ingin jumpa kepada Allah, maka lepaskanlah, relakanlah, ridhokanlah bahwa hidup dan badan ini bukan milik manusianya. Hidup dan badan inilah milik lillahi ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah bukti nyatanya iman kepada Allah ketika Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ketika hidup sudah tak berasa diakui sebagai hidup manusianya, akan tetapi hidup dikembalikan kepada yang maha hidup, hidup dipersembahkan kepada yang maha hidup, maka kita tak berhak lagi hidup. Maka itulah yang dikatakan iman kepada Allah. Jadi yang ada, jadi yang wujud, jadi yang nampak, jadi yang nyata, jadi yang hidup, jadi yang berkuasa di dalam hati kita, semuanya sudah Allah, bukan diri manusia kita yang jadi Tuhan di dalamnya. Bila di dalam hati kita yang ada, yang wujud, yang nampak, yang hidup, yang berkuasa masih diri manusianya, inilah bukti bahwa kita selama ini belum pernah bertuhankan Allah di hati kita. Meskipun kita kelihatannya rajin ibadah, rajin sholat, rajin tahajud, rajin duha, rajin baca Quran, bila di dalam hati kita masih berposisi menjadi Tuhan daripada menjadi hamba, bila di dalam hati kita berposisi menjadi sang Khalik daripada menjadi sang makhluk, mana mungkin kita bisa beriman kepada Allah? Bagaimana mungkin kita bisa menyaksikan Allah di dalam iman yang kita percayai selama ini? Jadi bila kita belum menyaksikan sendiri bila hidup inilah Allah, maka selamanya hidup akan terkuasai oleh manusianya dan manusianya dibelenggu di dalamnya dengan belenggu yang sekuat-kuatnya.
Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi iman kepada Allah itu ringkasnya ketika dirimu sudah tak merasa ada lagi di dalam hatimu kecuali uripe Allah. Itulah iman kepada Allah. Kemudian iman kepada para malaikat Allah. Jadi malaikat itu ada Jibril. Jibril tugasnya untuk mengirimkan wahyu, memberikan wahyu kepada para nabi dan para rasul, yakni para nabi akan menerima wahyu dari Allah, yakni wahyu ketika manusia sudah merasakan kenikmatan ilmu ilahiyah, mulai menikmati ilmu hakikat dan makrifat di dalam hatinya. Itulah yang dimaksud hidayah itu. Yang membawa hidayah itulah yang bernama malaikat Jibril. Jadi jangan cari sosoknya lagi, maka saksikanlah dia, siapa yang berkuasa atas Jibrilnya, siapa yang menghidupi atas Jibrilnya, siapa yang menghendaki atas Jibrilnya. Jadi tidak usah dicari mukanya lagi, tidak usah dicari sosoknya lagi, karena hakikat tugas-tugasnya sudah ada bersama kita. Ketika ada kepahaman di dalam ilmu ilahiyah ini kepada hati kita, itulah Jibril yang membawa wahyu. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, malaikat Mikail yang membagikan rezeki kepada seluruh manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Coba rasakan, coba logikakan. Apakah sejak dari tanah sampai menjadi bayi hingga sampai saat ini kita tidak pernah makan sama sekali, kita tidak pernah minum sama sekali? Makan dan minum, kehidupan nafas inilah sesungguhnya rezeki dari Allah, rezeki dari hidup. Maka bila kita sudah merasakan rezeki, itulah yang bernama Mikail, yakni rezeki yang sudah sering kita rasakan tiap detik per detik di dalam hati kita. Rezeki itulah yang bernama Mikail, malaikat Mikail, sang pembawa rezeki. Alhamdulillahirabbil alamin. Malaikat yang ketiga adalah malaikat Israfil, peniup sangkakala. Jadi ketika sangkakala dibunyikan, maka hancurlah seluruh manusia, baik itu secara paksa, secara azab, maupun secara rela hati. Semua dipaksa pulang. Semua malaikat, semua setan, semua manusia dan segala makhluk yang ada di dunia ini akan hancur lebur ketika Israfil meniupkan sangkakala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian tiupan yang kedua, maka wujudlah hari kebangkitan. Jadi yang bangkit bukan manusianya lagi, yang bangkit adalah jiwanya, yang bangkit adalah hatinya, yang bangkit hanyalah kesadaran kita di dalam bertuhan, kesadaran lillahi ta'ala, bukan li nafsi lagi. Alhamdulillah, itulah yang dimaksud hari kebangkitan. Alhamdulillahirabbil alamin. Malaikat Israel ketika sudah bangkit, maka manusianya sudah hancur lebur di dalamnya. Itulah yang dimaksud hari kebangkitan. Bangkitnya manusia menyadari bahwa
hanya Allah lah yang berkuasa, hanya Allah lah yang punya kehendak dan daya upaya atas seluruh ciptaan-ciptaannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Malaikat mungkar dan nakir, malaikat azab, yakni ketika manusianya disiksa kubur. Kapan siksa kubur itu terjadi? Siksa kubur itu adalah ya sekarang, ketika dirimu masih berkuasa atas dirimu di hatimu, maka dikuburlah kamu di dalam jahanam, di dalam api-api neraka bersama iblis dan setan di dalamnya. Maka kehidupan serba panas, kehidupan serba fahsya wal mungkar, dan kehidupan serba lembah dosa. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi malaikat mungkar dan nakir itu adalah malaikat yang selalu bertanya kepada setiap manusia di dalam hatinya, "Marabbuka, siapakah Tuhanmu?" Kebanyakan manusia berbicara di dalam hatinya, "Tiada Tuhan selain aku," karena di dalam hati manusia yang ada bukan Allah, tapi yang ada hanyalah diri manusianya di hatinya. Itulah bukti bahwa diri manusia selama ini telah kufur kepada Tuhannya. Diri manusia selama ini lebih menjadi Tuhan daripada menjadi hamba di dalamnya. Manusianya merasa lebih wujud daripada wujud Tuhannya. Manusia merasa lebih hidup daripada hidup Tuhannya. Inilah bukti yang nyata bahwa kita selama ini selalu ingkar dan ingkar kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Itulah yang disebut malaikat mungkar dan nakir. Selalu yang dilakukan hanyalah kemungkaran hati, sehingga dituntunlah oleh malaikat mungkar dan nakir, "Marabbuka, man nabiyuka, ma kitabuka." Semuanya ditanya seperti di dalam talqin. Alhamdulillahirabbil alamin. Malaikat Raqib dan Atid, yakni malaikat yang mencatat kebaikan dan keburukan. Tentu sangat nyatanya bahwa kebaikan dan keburukan itu diperoleh ketika manusia bersungguh-sungguh di dalam usahanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Raqib dan Atid adalah manusianya lebih tahu atas apa yang dikerjakannya di sisinya, baik itu kebaikan ataupun keburukan. Jadi manusianya lah yang mencatat dirinya sendiri, baik dari samping kanan dan samping kiri. Maknanya manusia lebih tahu menjaga amal-amal kebaikannya atau amal keburukannya. Maka dari itu didatangkanlah Raqib dan Atid di dalam manusianya. Malaikat Malik itu adalah malaikat, yakni manusia selama ini merasa jadi raja di dalamnya. Manusia selama ini merasa menjadi sang pencipta di dalamnya. Maka dari itu dihukum selalu disaksikan neraka. Malaikat Malik yakni raja neraka. Hati manusia yang masih kufur akan Tuhannya, hati manusia yang masih ingkar kepada Tuhannya, hati manusia yang masih syirik kepada Tuhannya, itulah malaikat Malik, yakni manusia yang merasa menjadi raja di rajanya hati di dalam hatinya, hingga selalu berada di dalam menjaga
jahanam saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Malaikat yang ke-10 adalah malaikat Ridwan, malaikat yang menjaga surga. Ketika kita sudah sampai di dalam ilmu ketuhanan, maka kita akan hijrah atau pindah dari alam kegelapan menuju yang alam benderang. Itulah maknanya pindah, hijrah dari alam li nafsi menuju alam lillahi ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi rukun iman yang ringkas dan padat seperti inilah yang harus kita simak ulang-ulang dan ulang-ulang, karena inilah dasar ilmu tauhid, karena inilah dasar untuk mengaplikasikan di dalam keislaman kita, untuk mengaplikasikan bahwa hati kita selamat menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak selamat menuju hawa nafsunya, akan tetapi menuju Tuhan yang telah menciptakannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan semoga kita semua senantiasa di dalam rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga saya dan kita semua senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.